Pagi hari minum air hangat. Jangan lupa awali dengan doa. Bila ingin hidup tetap semangat, rajinlah bersyukur dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Amin. Pagi hari ini tuh alhamdulillah cuaca itu lumayan kelihatan cerah. Jadi aku tuh kayak bener-bener bersemangat banget buat nyuci ya teman-teman. Namanya juga emak-emak ya, kalau ngelihat cuaca itu udah panas dan cucian itu tuh lumayan banyak, rasanya itu seneng banget gitu ya. Ya walaupun nanti siang itu tuh cuacanya belum bisa ditebak ya, apakah bakalan tetap panas sampai sore apakah enggak. Ya nggak apa-apa, yang penting pagi hari ini tuh cuacanya cerah dulu, itu yang penting ya teman-teman. Love to hear your voice. Kalau misalnya cucian udah banyak dan super numpuk, itu emang mager banget yang namanya itu pas di record gitu ya teman-teman. Pas nyucinya itu di record maksudnya, karena itu bakalan kayak jadi lebih lama banget gitu ya. Jadinya mending pas udah beres dicuci gitu ya, pas ngebilas-bilas baru di record gitu ya, biar kayak lebih nggak terlalu memakan waktu. Nah, di sini aku udah beres buat ngebilasin pakaian aku. Langsung aja di sini tuh aku mau keringin untuk pakaiannya ya teman-teman. Kemarin itu masih ada juga yang komen katanya itu udah punya mesin cuci, kenapa kok masih nyuci manual gitu ya. Karena memang mesin cuciku itu rusak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti tuh udah punya mesin cuci, mungkin sebagian aku cuci di mesin cuci, sebagian nyuci tangan. Apalagi kalau kayak pakaian anak-anak ya teman-teman, itu kayak harus dicuci pakai tangan sih. Kalau misalnya kayak baju-baju yang biasa-biasa aja, nggak yang terlalu kotor-kotor, mungkin bisa lah buat dicuci di mesin cuci. Tapi kalau misalnya punya mesin cuci terus pakaiannya itu benar-benar kotor gitu ya, itu kayak kurang bersih gitu ya teman-teman kalau misalnya di mesin cuci. Ya memang sih mesin cuci ini tuh kayak benar-benar jadi penolong banget buat ibu rumah tangga ya. Jadi kayak bisa kerjaan itu disambi sambil pakaian itu muter di mesin cuci, kita juga bisa nyambi buat beberes yang lain gitu ya, sambil pakaian itu beres diputar gitu kan. Nah aku itu mulai sekarang itu ya teman-teman kayak udah berusaha banget lah gitu ya untuk kayak udah berusaha membiasakan diri untuk kayak selalu nyuci tangan ini juga. Jadi nanti pas sudah punya mesin cuci gitu ya, nggak semuanya itu bisa dicuci pakai mesin cuci gitu kan. Aku yakin kalian juga setuju ya teman-teman, nggak semua pakaian bisa dicuci ke mesin cuci. Apalagi kalau kayak pakaian anak-anak gitu ya kan, kayak pakaian anak-anak itu kan terkadang lebih kotor gitu ya teman-teman. Jadinya kalau misalnya dicuci di mesin cuci, biasanya itu noda-nodanya itu nggak bakalan hilang gitu ya. Jadi kayak harus dicuci pakai tangan juga. Jadi anggap aja sekarang aku nyuci manual ini sebagai pembiasaan diri gitu ya. Jadi nanti kalau udah punya mesin cuci, tetap juga harus ada yang dicuci manual gitu ya. Kalau misalnya yang kotor-kotor, kalau enggak ya mending dicuci pakai mesin cuci aja sih semuanya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini tuh cuacanya alhamdulillah ini tuh terik, alhamdulillah cuacanya tuh bagus banget. Oh iya, kemarin itu di kolom komentar ada yang bilang kayak gini, Bun ceritain dong pengalaman pas hamil sampai melahirkan twin. Sebenarnya kalau untuk pengalaman aku hamil itu nggak ada yang terlalu wah-wah banget sih ya teman-teman. Dulu aku itu hamil twin itu tuh kan aku masih di rumah mama mertua ya. Jadi aku dulu beli rumah aku ini tuh pas aku itu hamil sekitar 7 bulan apa 6 bulan gitu ya teman-teman. Aku tuh lupa sih pastinya itu hamil berapa bulan aku beli rumah ini. Jadi aku beli rumah ini tuh pas lagi hamil gitu ya. Jadi aku anggap kayak rumah ini tuh bener-bener rezekinya anak-anak gitu. Karena memang pas aku beli rumah ini aku sih udah tahu gitu ya kalau misalnya si twin ini, maksudnya aku itu lagi hamil anak kembar. Nah dulu aku pas di rumah mama mertua gitu ya teman-teman, aku kan awal-awal hamil itu kayak nggak tahu gitu ya kalau misalnya aku itu hamil anak kembar. Ya karena memang aku itu nggak ada USG gitu. Aku itu cuma periksa aja ke bidan kampung sama ke bidan, pokoknya bidan-bidan di sini aja gitu ya. Nah anehnya bidan aku pun nggak tahu kalau misalnya aku itu hamil anak kembar. Jadinya kayak sering banget dibilang sama orang-orang gitu ya, perutku itu tuh kelihatan aneh gitu kan, besarnya itu tuh kayak nggak normal gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh kok jadi takut gitu.
Akhirnya aku sama Pak suami memutuskan untuk USG pas aku itu hamil 7 bulan kalau aku nggak salah inget ya. Nah disitulah aku itu baru tahu kalau misalnya aku tuh hamil anak kembar, pas dokternya itu bilang sama aku gitu ya, Pak Bu apa udah dikasih tahu sama bidannya katanya kan. Terus langsung lah Pak suami nanya dikasih tahu apa Pak gitu kan. Langsung dokternya itu bilang ini 2 loh Pak Bu katanya gitu. Langsung Pak suami itu kayak kaget banget gitu teman-teman, apanya yang 2 dok kayak gitu kan, karena kan aku nggak tahu gitu ya teman-teman apanya yang 2 gitu ya. Jadi kayak kaget banget pas dokternya itu bilang ini tuh 2 gitu. Akhirnya dokternya itu kayak senyum-senyum gitu, dia itu bilang kalau misalnya ini tuh anaknya 2. Jadi aku sama Pak suami itu kayak bener-bener nggak nyangka gitu. Sepanjang jalan habis dari rumah sakit kayak bener-bener nggak percaya gitu. Bahkan pas masih USG itu ya Pak suami itu sampai suruh dokternya itu cek ulang apakah bener kembar apa enggak gitu ya, takutnya nanti salah gitu ya. Jadi dibilang dokternya ya nggak mungkin lah Pak ini salah katanya gitu kan. Nah jadi sepanjang jalan aku tuh kayak nggak sanggup berkata-kata gitu loh teman-teman. Aku tuh seolah-olah kayak nggak percaya ini tuh beneran nggak sih, ini tuh mimpi nggak sih gitu ya. Pas dulu aku USG USG gitu ya, USG pertama kali gitu. Nah pas aku USG itu teman-teman aku tuh udah beli gitu ya perlengkapan buat bayi gitu ya, buat bayi 1 orang lah gitu kan. Akhirnya karena memang aku itu udah tahu kalau bayinya itu kembar, aku nambah lagi gitu teman-teman, kayak beli selimut, beli handuk itu aku tambah lagi gitu ya. Terus beli bedongan itu aku tambah-tambahin lagi. Jadi pokoknya pas aku hamil anak kembar itu kayak bener-bener nggak tahu sih. Kalau dibilang apakah aku itu ada keturunan kembar, alhamdulillah banyak ya teman-teman. Cuman bukan dari maksudnya bukan dari ayahku langsung gitu, enggak. Cuman kayak dari sepupu-sepupu gitu ya. Dari kayak sepupunya ayah itu banyak banget teman-teman yang anaknya itu kembar. Ada yang kembarnya itu tuh bener-bener mirip banget, ada yang juga yang kembarnya itu tuh nggak mirip gitu teman-teman. Itu saudara-saudara di kampung itu banyak gitu yang kembar kayak gitu. Jadi pas aku hamil anak kembar, aku ngasih tahu ke ayah gitu ya, ayah nggak yang terlalu kaget-kaget banget gitu ya, karena ya memang dia udah tahu kalau misalnya kami itu banyak keturunan kembar. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalnya aku itu hamil anak kembar. Cuman waktu aku hamil anak kembar, aku tuh berpikir seperti ini loh teman-teman. Ya Allah, apakah aku tuh bisa gitu ya ngurusin anak kembar gitu ya. Aku tuh kayak ngerasa nggak yakin gitu teman-teman, aku bakalan bisa ngurus anak kembar. Karena ngebayanginnya aja tuh kayak rasanya itu ya Allah gimana ya, apakah aku bisa kayak gitu kan. Apalagi posisinya waktu itu kan aku udah nggak punya mertua ya teman-teman, mertua aku itu kan udah meninggal gitu ya, ayah mertua sama mama mertua kan udah meninggal. Jadi otomatis kayak cuman aku sendiri yang bakalan ngurus gitu kan. Jadi kayak aku tuh ngerasa takut, dan setiap hari aku tuh selalu mikir gitu ya, gimana ya caranya nanti aku ngurus anak-anak gitu kan. Sedangkan kayak 1 aja rasanya itu entah bisa entah enggak, malah ini sekalian kayak dikasih 2 gitu ya. Aku bukan karena ngeluh ya teman-teman, jadi tapi wajar aja kan kalau di saat itu aku berpikir seperti itu gitu kan. Aku tuh ngerasa nggak bakalan bisa gitu yang ngurus anak-anak. Tapi alhamdulillah Tuhan itu memang yang lebih tahu ya teman-teman, mana yang memang yang terbaik untuk kita. Aku tuh yakin sih teman-teman, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu jika memang itu tuh keinginan kita gitu ya, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita ya nggak apa-apa, karena yang terjadi di kehidupan kita itu tuh yang dikehendaki Allah gitu. Jadi ya udahlah, dijalani aja gitu. Nah dulu pas aku USG yang kedua gitu ya, itu aku dihamil 9 bulan gitu. Aku disuruh sama dokternya itu, disarankannya itu lebih ke operasi sesar gitu ya, untuk apa ya, untuk mengecilkan risiko yang enggak gitu teman-teman. Makanya aku tuh operasi sesar gitu. Jadi dulu tuh dikasih waktu sama dokternya itu mau tanggal berapa kayak gitu kan. Jadi dulu rencananya itu pengennya operasinya itu di tanggal 7 bulan 7 gitu. Nah setelah aku lihat gitu ya, tanggal 7 itu hari Selasa gitu teman-teman. Jadinya aku berunding sama ayah, sama Pak suami juga gitu ya, sama abang-abang ipar juga, dan mereka itu lebih menyarankan kalau misalnya aku operasinya itu di hari Senin, yaitu tanggal 6 bulan 7. Makanya lah aku itu operasinya itu tanggal 6 bulan 7. Kalau misalnya aku operasi di tanggal 7 bulan 7 itu asli teman-teman, rumah sakit itu padat banget. Mungkin orang nyari tanggal cantik gitu kali ya. Dan aku tuh lebih memikirkan harinya aja sih. Jadi kalau kayak abang-abang ipar aku bilang ya udah mending hari Senin aja, karena hari Senin itu kan hari kelahiran Nabi Muhammad katanya gitu ya. Jadi semoga aja anak yang kita lahirkan itu menjadi anak yang solehah kayak gitu. Jadinya aku tuh memutuskan untuk lahirannya itu di hari Senin, makanya operasi.
Jadi aku itu udah bikin janji langsung sama bidannya gitu ya. Maksudnya udah konsultasi sama bidan dan ngasih tahu pengen operasi sesar. Jadi bidan yang ngurus perjanjian atau kayak kayak janji sama dokternya gitu ya teman-teman. Akhirnya pagi-pagi kami berangkat ke rumah sakit gitu ya. Sampai di rumah sakit itu sekitar jam 10-an kayaknya itu aku langsung dioperasi gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu yang nunggu lama. Jadi aku tuh sengaja banget ngajakin bidan gitu ya teman-teman buat nemenin Pak suami, karena Pak suami itu tipe orang yang panikan gitu. Jadi aku nggak mau nanti pas aku itu lagi dalam keadaan kayak gitu Pak suami malah panik, nggak tahu ngapa-ngapain gitu kan. Nggak ada yang ngajakin dia itu buat berunding gitu. Makanya aku memutuskan untuk ngajakin bidan gitu ya teman-teman buat nemenin Pak suami. Jadi setelah aku selesai dioperasi dan masuk ruang rawat inap, baru deh bidannya itu pulang kayak gitu. Nah waktu itu ya teman-teman pas aku operasi gitu ya, kan aku lahirnya kan punya anak kembar maksudnya gitu ya. Jadi untuk anak yang pertama gitu ya, si kakak gitu ya, dia itu nggak bisa langsung ketemu sama aku karena harus masuk ke inkubator dulu gitu ya. Jadi kalau si adek dia itu langsung dianterin sama aku gitu, sama si perawatnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah untuk anak-anak itu tuh dua-duanya itu awalnya itu ASI ya teman-teman. Cuman dokter menyarankan harus tetap dikasih susu formula karena kandungan ASI, karena ASI itu terkadang itu kan nggak bikin kenyang gitu. Jadi diselang-seling pakai susu formula. Tapi setelah umur 3 bulan teman-teman, anak-anak itu udah nggak mau lagi minum ASI dan mereka itu lebih memilih untuk minum susu formula gitu ya. Mungkin karena memang kayak minum ASI itu nggak kenyang-kenyang gitu teman-teman, karena kan harus kongsi gitu kan. Alhasil ya gitu deh teman-teman, akhir ASI aku itu nggak keluar lagi gitu. Jadinya ya mereka itu cuman minum susu formula dari umur 3 bulan sampai kayak sekarang ini. Dan alhamdulillahnya lagi ya teman-teman, aku tuh nggak ada sedikit pun merasakan nyeri pas aku itu berhenti ASI gitu kan. Kalau biasanya kan orang habis berhenti ASI itu kan biasanya kayak bengkak gitu kan di bagian payudara gitu kan. Kalau aku sih alhamdulillah nggak ada bengkak, nggak ada sakit, nggak ada nyeri teman-teman. Alhamdulillah, kayak mengering kayak gitu aja sih air ASI-nya. Nah kalau misalnya dulu itu pas aku ngurus anak-anak ya teman-teman, itu tuh awal aku pulang dari rumah sakit, aku kan di rumah kakak ipar aku dulu ya teman-teman. Dan itu tuh kayak kayak hampir 1 bulan sih aku di rumah kakak ipar. Nggak sampai sih 1 bulan, kayak 2 mingguan lah di rumah kakak ipar aku. Jadi dia itu juga punya anak kecil, makanya aku di situ biar kayak biar kayak enak saling saling ngebantuin gitu kan. Karena kan dia juga sering kebangun-bangun tengah malam karena anaknya juga kayak kecil gitu kan. Jadi dia juga ngebantuin aku gitu, biar kalau misalnya anak aku bangun tengah malam ya, pokoknya kalau misalnya kita udah nggak punya mertua ya ipar itulah yang bisa kita ajak buat saling buat saling membantu gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita balik ke videonya dulu ya. Aku tadi udah nyampe kemana aja gitu ya ceritanya, dan ini tuh tadi udah nyuci piring juga. Terus di sini lanjut mau gosek-gosek kamar mandi ya, mau sikat-sikat kamar mandi. Kalau untuk cerita aku itu lahiran anak kembar, aku tuh sebenarnya nggak yang terlalu gimana-gimana sih teman-teman ceritanya gitu ya. Kayak udah kalian bayangin sendiri aja lah betapa repotnya gitu aku ngurus anak-anak dulu. Jadi pas aku itu udah balik ke rumah ini ya teman-teman, sekitar sekitar kurang dari 1 bulan lah gitu teman-teman umurnya anak-anak gitu ya. Aku pindah ke rumah ini. Jadi kalau udah pindah ke rumah ini semuanya itu serba aku yang ngerjain. Dari mandiin anak-anak itu bergantian gitu ya. Nah kalau misalnya anak-anak itu nangis dua-duanya gimana? Mungkin itu yang jadi pertanyaan kalian. Jadi kalau misalnya dulu tuh aku bikin 1 susu formula gitu ya teman-teman, pas lagi ASI gitu ya. Aku bikin 1 susu formula gitu kan. Terus nanti yang satunya aku gendong, aku kasih ASI, yang satunya aku letakin kayak aku selonjoran gitu kan, kasih bantal, terus aku letakin anak aku dan aku kasih susu formula 1 gitu ya. Apalagi kalau Pak suami tuh pas lagi kerja, dan itu tuh kayak bener-bener Masya Allah, bener-bener perjuangan banget ya teman-teman. Gimana kan juga kan kalau ipar-ipar aku tuh juga nggak bisa terlalu ngebantuin karena mereka itu pas saat itu juga lagi pada punya anak kecil juga rata-rata, jadi nggak ada yang terlalu ngebantuin banget gitu. Tapi aku bersyukur sih teman-teman, alhamdulillah dengan semuanya itu aku tuh tetap bisa menjalaninya. Berarti Allah memberikan semua ini sama aku karena memang Allah itu yakin aku itu bisa untuk menjalaninya, alhamdulillah. Oh ya, kalau misalnya kalian tuh mau tanya-tanya dan pengen cerita-cerita tentang apa lagi gitu ya, aku boleh kalian tulis di kolom komentar ya, insya Allah di next video bakal aku ceritain. Oke teman-teman, kita balik ke videonya dulu ya. Udah cukup sampai di situ aja dulu untuk ceritanya. Lain kali kalau misalnya kalian pengen diceritain tentang apa, boleh aja tulis di kolom komentar. Jadi nanti tuh di video selanjutnya gitu ya bakalan aku ceritain gitu ya teman-teman.
Di sini aku tuh sikat-sikat kamar mandi karena memang ini tuh udah 3 hari kayaknya nggak aku sikat ya teman-teman, dan hari itu sering banget hujan gitu ya. Jadinya ini tuh lumayan kelihatan tebel lumutnya dan rada licin. Makanya di sini aku tuh sikat-sikat ya untuk lantai kamar mandi dan juga lantai dekat WC tadi. Terima kasih udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi serta membuat kalian tuh jadi lebih termotivasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata ataupun perbuatan ataupun tingkah laku aku di video ini yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.